Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Hadid Al-Fikri dari kelas 2A. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap arsitektur von Neumann. Untuk yang pertama, kita bisa melihat pada bagian utama komputer ada 3 jenis, yaitu Central Processing Unit, Input-Output, dan Main Memory. Sekedar catatan, kalau Central Processing Unit ini bisa disingkat menjadi CPU. Lalu kita bisa melihat penjelasannya di sini. Ada input-output, yaitu alat untuk memasukkan instruksi ke dalam sistem dan memberikan hasil kepada pengguna. Input-output ini bisa berupa keyboard dan mouse untuk inputnya, atau monitor dan speaker untuk outputnya. Lalu pada main memory kita bisa lihat kalau ini adalah tempat untuk menyimpan data dan instruksi, dan bahwa semua yang diproses oleh CPU itu diambil dari main memory. Lalu ada Central Processing Unit yang merupakan otak dari komputer. Dan CPU ini atau Central Processing Unit ini terdapat 2 bagian, yaitu ALU Arithmetic Logic Unit dan CU Control Unit. Untuk yang struktur pertama, kita bisa melihat Arithmetic and Logic Unit adalah yang melakukan operasi dan logika. Jadi misalnya ada kasus 3 tambah 3 adalah 6, maka menambahkan 3 tambah 3 itu supaya 3 tambah 3 itu adalah ini, Arithmetic and Logic Unit. Lalu ada akumulator, yaitu tempat menyimpan data sementara yang sedang diproses atau hasil dari operasi. Misalnya ada kasus 3 tambah 2 tambah 1. Maka angka 3 tadi diambil dari memori, disimpan untuk sementara ke akumulator, lalu ditambah 2 oleh Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Lalu setelah mendapat hasilnya 5, disimpan lagi ke akumulator, tambah 1 lagi, jadi 6, simpan lagi ke akumulator. Nah, angka 6 tadi bisa dikirim lagi ke memori. Lalu ada multiplier quotient digunakan untuk membantu ALU dalam operasi kompleks seperti perkalian dan pembagian. Caranya ini untuk membantu adalah dengan menyimpan angka kali atau menyimpan hasil bagi. Misalnya 5 kali 3, maka MQ ini akan menyimpan 3 tadi. Sedangkan untuk pembagian, maka misalnya ada 6 bagi 2 adalah 3, maka MQ ini akan menyimpan 3 tadi, karena itu merupakan hasil pembagian. Lalu ada Arithmetic and Logic Circuit, merupakan bagian fisik yang benar-benar melakukan perhitungan. Tapi namanya sama dengan Logic Unit, lantas apa perbedaannya? Yaitu Arithmetic and Logic Circuit ini adalah merupakan bagian dari Arithmetic and Logic Unit, sedangkan Arithmetic and Logic Unit ini merupakan bagian dari CPU itu. Dan pada struktur CPU kedua, kita bisa melihat ada control unit yang mengendalikan seluruh operasi CPU, seperti kapan, bagaimana, dan apa yang harus dilakukan. Dan kita bisa menemukan program counter yang menyimpan alamat instruksi berikutnya. Dengan catatan, saat instruksi selesai, maka PC bertambah. Misalnya, PC-nya ini adalah 1, ketika instruksi yang selesai, maka PC bertambah menjadi 2. Selesai lagi menjadi 3, dan begitu seterusnya. Lalu ada Memory Address Register yang menerima alamat dari program counter, lalu mengirimkan alamat tersebut ke memori. Catatan, kalau MAR ini tidak menyimpan data dan hanya menyimpan alamat. Contohnya, ketika PC bilang misalnya instruksinya ada di alamat 3, maka MAR ini akan menyimpan 3. Setelah memori membaca mark ini tadi, maka datanya akan dikirim atau diterima tergantung kebutuhannya. Lalu ada Memory Buffer Register yang menyimpan sementara data yang sedang dipindahkan baik dari memori ke CPU maupun dari CPU ke memori. Bahasa sederhananya, MBR ini adalah tempat singgah. Data yang diterima gak hanya berasal dari memori, tapi bisa juga dari CPU, seperti yang sudah dijelaskan ini. Lalu data yang tadi itu bisa dikirim ke CPU atau memori, tergantung kebutuhannya. Lalu ada Instruction Register, yang merupakan tempat sementara untuk menyimpan instruksi yang sedang dikerjakan. Jadi, lantas bagaimana kalau misalnya tidak ada Instruction Register ini? Maka CPU tidak akan tahu instruksi apa yang harus diproses. Lalu kita bisa melihat Instruction Buffer Register yang menyimpan instruksi berikutnya atau instruksi menunggu giliran. Apa perbedaannya dengan instruction register?
Bahasa sederhananya penjelasannya adalah kalau misalnya instruction register ini adalah soal yang sedang dikerjakan, maka instruction buffer register ini adalah soal yang sudah kita lihat, lalu menunggu untuk dikerjakan setelah kita mengerjakan soal yang tadi. Lalu kita bisa melihat control circuits, yaitu rangkaian mengontrol dan mengatur semua aktivitas CPU di CPU. Sama kasusnya seperti arithmetic and logic unit tadi, namanya juga sama. Lantas apa perbedaannya? Perbedaannya adalah control circuit ini adalah hardware dan bagian dari CPU nih, control unit. Sedangkan control unit ini adalah fungsi dan merupakan bagian dari CPU itu sendiri. Lalu kita bisa melihat siklus instruksi. Fetch atau pengambilan instruksi. Yang pertama ada PC yang berisikan alamat instruksi. Setelah itu alamatnya akan dipindahkan ke MAR. Setelah itu CPU atau control unit akan mengirim sinyal read ke memori. Memori yang mengirim isi alamat tersebut ke MBR. Instruksinya lalu dipindahkan dari MBR ke IR. Lalu PC tadi diupdate ke instruksi berikutnya. Note, CPU hanya mengambil pada tahap ini, belum memahami. Lalu kita bisa melihat yang kedua ada decode atau penerjemahan instruksi. Instruksi dalam IR diterjemahkan oleh control unit. Yang pertama, ini. Yang pertama, instruksi dalam IR diterjemahkan oleh control unit atau CPU. Lalu ada yang kedua, ada CPU yang menentukan A, operasi apa yang harus dilakukan, misalnya tambah, kurang, atau pindah data. Lalu B, data mana yang digunakan. Dengan catatan kalau ini adalah tahap ketika dia sudah memahami perintah. Lalu kita memiliki siklus instruksi yang ketiga, execute, yaitu pelaksanaannya. Operasi ini dilakukan oleh ALU atau unit lain. Sesuai namanya, ini adalah ketika melaksanakan instruksi ya. Contohnya ada satu, yaitu contohnya operasi aritmatika. Yang pertama, data diambil dari memori ke MBR, lalu dipindahkan ke ALU. ALU melakukan operasi, hasilnya disimpan di akumulator, lalu bisa dikirim kembali ke memori. Ini adalah contoh operasi aritmatika simple. Bisa berupa pertambahan atau pengurangan. Note, ini adalah ketika ini sudah melakukan pekerjaan. Oke, begitu saja. Saya rasa hanya sampai sini saja saya menjelaskan. Terima kasih telah menonton. Saya M. Hadid Al-Fikri dari kelas 2A. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.